Sebelum debutnya, Karina mengalami kontroversi yang absurd. Tetapi, mereka yang bersekolah di sekolah yang sama dengan Karina, merilis surat-surat lama yang lucu yang mereka terima darinya, untuk membelanya dari kontroversi. Surat di mana Karina menulis bahwa dia tidak bisa pergi ke ruang belajar bersama temannya disertai dengan banyak hati dan emoji yang lucu. Catatan kecil di mana Karina bertanya apakah dia bisa menjadi teman yang dapat dipercaya, dan tanggapan tulusnya terhadap pesan yang mengkhawatirkan. Semua contoh ini menunjukkan betapa Karina sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian surat yang dia tulis untuk temannya ketika dia putus sekolah terungkap, yang menunjukkan bahwa sisi ramahnya Karina di acara-acara penandatanganan penggemar, sama dengan bagaimana dia memperlakukan teman-temannya di sekolah. Juga seorang temannya dari sekolah menengah menyatakan bahwa ketika dia diganggu oleh beberapa anak laki-laki di sekolah, Karina selalu mendekatinya dan tinggal di sampingnya sebagai teman baik. Meskipun kontroversi tentang Karina benar-benar omong kosong sejak awal, cara teman-temannya melindunginya dari kontroversi sebelum debutnya membuatnya semakin jelas betapa baiknya seorang Karina. Dia cantik, bahkan ketika dia berada di air di mana wajahnya praktis tanpa riasan, dan bahkan ketika rambutnya kusut di hari yang berangin, fotonya terlihat sangat bagus. Bahkan mereka yang melihatnya untuk pertama kali menjadi penggemar karena visualnya yang sempurna. Itu sebabnya komentar di bawah video fancam Karina penuh dengan deskripsi menarik tentang visualnya. Rupanya, bahkan ahli bedah plastik bertanya-tanya apakah rasio wajah Karina adalah orang sungguhan. Jika panjang horizontal mata Anda lebih panjang dari panjang vertikal hidung Anda, mereka mengatakan Anda memiliki tampilan karakter kartun. Konon, mata Karina memiliki panjang yang hampir sama dengan panjang hidungnya, yang merupakan rasio yang luar biasa. Itu sebabnya orang mengatakan, dia terlihat seperti karakter virtual, atau dia terlihat lebih AI daripada AI yang sebenarnya. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa mungkin butuh waktu lama bagi girl group SM untuk debut karena SM berusaha keras untuk menemukan visual yang memukau seperti milik Karina. Faktanya, SM menyarankan kepada Karina agar dia mengikuti audisi di SM dengan mengiriminya DM 2 kali, setelah hanya melihat foto lamanya di Instagram. Jika Anda melihat foto-foto lama Karina di Instagram, Anda dapat melihat bahwa dia memiliki wajah yang sangat cantik sejak dia masih kecil. Nama panggilan untuk wajah Karina juga sangat unik. Karena wajahnya sangat kecil, mereka memanggilnya telur puyuh, bukan telur. Untuk wajahnya yang urban dan chic, mereka menyebutnya wajah Slytherin, dan untuk citranya yang luar biasa, sensual, dan lehernya yang panjang, mereka menyebutnya wajah ular. Benar-benar tidak ada satu nama panggilan yang terdengar biasa, tapi tergantung gaya riasannya, dia terlihat seperti kucing saat di atas panggung, sementara dia terlihat seperti anak kucing saat di luar panggung. Bahkan, ketika dia baru saja debut, dia biasanya memberikan kesan yang lebih kuat dengan puncak alisnya yang ditarik tinggi, tapi ketika dia mulai menggambar alis pendek dan tipis, itu membuatnya terlihat imut dan seksi pada saat yang bersamaan. Tapi elemen visual ini bukan satu-satunya kualitas yang dimiliki Karina. Yang membuat visual Karina menonjol adalah tariannya. Dia bertanggung jawab atas intro lagu-lagu aespa. Dia memikat perhatian semua orang dengan tariannya yang menghidupkan detail saat membawakan lagu debut Black Mamba. Dia memikat semua orang dengan anggukan dan gerakan matanya ke atas. Kemudian dalam penampilannya di lagu Next Level, gerakan ini menciptakan gebrakan besar. Ini sangat baik. Bahkan orang mengatakan bahwa rambutnya sangat idola. Karina kemudian mengungkapkan bahwa itu bukan niatnya untuk mengibaskan rambutnya seperti itu pada awalnya. Dia melakukannya secara tidak sengaja. Tetapi ketika dia melihatnya di monitor, itu terlihat bagus. Jadi sejak saat itu, dia terus melakukannya. Namun sebenarnya, Karina sudah menunjukkan kontrol atas rambutnya dalam penampilannya di Black Mamba. Bahkan setelah mengibaskan rambutnya, rambut panjangnya kembali normal dengan rapi. Dia mengatakan rahasia untuk ini adalah untuk mengeluarkan banyak tenaga ketika melakukannya. Sungguh menakjubkan bagaimana dia mengontrol rambutnya. Tetapi yang paling mengejutkan semua orang adalah gerakan tariannya. Gerakannya sangat bersih, dan dia mengontrol kekuatannya dengan sangat baik. Jadi bahkan saat menari dengan irama cepat, dia tidak menyia-nyiakan gerakan apapun.
Juga, cara dia menari dengan sempurna untuk koreografi grup seniornya di SM, dia menunjukkan kemampuannya untuk meniru berbagai koreografi. Suatu ketika, dia melihat video TikTok dan langsung mengikuti koreo dalam video yang mengejutkan banyak penggemarnya. Melihat dia melakukan begitu banyak gerakan tarian, saya dapat melihat betapa banyak kerja keras yang harus dia lakukan sebelum debutnya. Bahkan jika Anda memiliki visual yang sempurna dan keterampilan menari yang luar biasa, citra Anda akan langsung hancur jika vokal Anda tidak bagus. Tapi Karina memiliki vokal yang sangat baik juga. Video Fame yang direkam di sebuah institut sebelum debutnya menunjukkan bahwa dia luar biasa bahkan sebelum pelatihan di SM. Tapi setelah debut, dia biasanya menyanyikan intro lagu-lagu aespa daripada meneriakkan nada tinggi. Atau dia biasanya menyanyikan highlight dari setiap lagu. Itu karena Karina menghidupkan setiap lagu dengan suaranya yang unik dan nada yang lengket. Bahkan, di lagu Ballad Forever, banyak penggemar yang dibuat kaget dengan suaranya. Dia bernyanyi dengan nada alto menengah ke bawah, dan dia bahkan dijuluki U Alto untuk ini. Jika Anda mendengarkan dia menyanyikan lagu Rose yang dia nyanyikan di acara radio. Atau ketika dia menyanyikan lagu Childish Adult. Anda akan jatuh cinta dengan suaranya yang rendah, serak, dan lengket. Suara ini juga terdengar sempurna untuk lagu rap. Setelah mendengar rap suaranya yang rendah, para penggemarnya berkata, "Apakah suara Karina selalu sebagus ini? Aku suka rap suaranya yang rendah." Dan banyak komentar lain untuk mengungkapkan keterkejutan mereka. Terbukti, Karina sangat sempurna dalam segala hal, termasuk cara dia mengungkapkan cintanya kepada para penggemarnya. Cara dia berinteraksi dengan penggemarnya melalui acara tanda tangan penggemar panggilan video menciptakan banyak gebrakan. Dia bereaksi terhadap setiap komentar penggemarnya dan merespons dengan cepat, dan dia sangat tersentuh oleh cinta penggemarnya sehingga dia bahkan menangis. Penggemarnya mungkin sudah sangat tersentuh dengan cara Karina mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Tetapi album bertanda tangan yang dikirim Karina bahkan lebih mengejutkan. Dia telah menulis semua yang dia bicarakan dengan penggemarnya di album, seperti surat. Cara dia mengingat semua yang dia bicarakan dengan penggemarnya menunjukkan sisi ramah dan bijaksananya, dan Mei yang tidak bisa hadir di acara penandatanganan penggemar panggilan video, sangat tersentuh oleh ini. Dan ini bukan satu-satunya contoh cinta Karina untuk para penggemarnya. Di Bubble, yang merupakan salah satu caranya untuk berkomunikasi dengan penggemarnya, Karina sering meninggalkan pesan sehingga penggemar bahkan mematikan alarmnya. Bahkan selama pemotretan untuk sampul album, Karina mengambil foto bulan karena terlihat sangat cantik dan mengirimkannya ke penggemar melalui Bubble. Memang, dia selalu menghabiskan waktu bersama para penggemarnya di sela-sela jadwalnya yang padat. Selain contoh-contoh ini, saya yakin ada banyak cerita lain dari penggemar dan Karina. Apakah Anda menikmati video hari ini? Kemudian silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.